Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Alisa Mustari dari kelas non-reguler B semester 3 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, pembahasan pertama yaitu bab 2 penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta. Pengaturan penyertaan secara umum yaitu buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62 KUHP, yang secara khususnya secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa pengaturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Dan bentuk-bentuk penyertaan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membujuk atau menggerakkan, dan yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu yaitu bentuk kelima yaitu diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk ketiga. Kemudian bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu pada bentuk keempat dan bentuk kelima. Bentuk ke-1 yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan yaitu pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik terdapat pada pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doppelganger mempunyai ciri ada dua pihak yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Dalam doppelganger terdapat unsur-unsur alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai harus berbuat aktif, dan alat yang dipakai tidak dapat bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawaban.